Ibu maafin aku udah menyesal sekali, aku nggak mau lagi kayak gitu, aku akan jadi anak baik, aku akan mengakui ibu, aku akan merawat ibu. Hai, selamat datang di channel aku dan terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan membacakan sebuah dongeng untuk mengantar tidur teman-teman aku yang lagi susah tidur. Baiklah teman-teman, kita langsung aja ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita. Sang putri ini bernama Darmi. Ibu dan anak ini tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Darmi ini dia memang cantik, parasnya indah menawan, namun tingkah lakunya sangatlah tidak cantik dan sifatnya sangatlah tidak menarik. Jadi berbeda sekali ya teman-teman, dengan parasnya yang cantik tetapi tingkah lakunya benar-benar nggak cantik. Jadi ceritanya gini teman-teman, setiap hari si Darmi ini dia tuh selalu dandan atau bersolek di kamarnya. Dia tuh nggak pernah peduli dengan keadaan di sekitarnya atau di dalam rumahnya, bahkan di kamarnya sendiri. Kenapa? Yang dia pentingkan adalah penampilan yang paripurna, sempurna. Ketika dia keluar di orang, dia udah cantik, udah menawan, nggak ada celah sedikit pun dari penampilannya. Terus dia nggak pernah bantu ibunya untuk membersihkan rumah, membereskan rumah, bahkan untuk memasak ya teman-teman. Sementara ibunya Darmi ini dia tuh udah tua banget. Setiap hari dia keluar rumah mencari pekerjaan, kerjaannya serabutan. Yang penting apa aja dia kerjakan selama dia masih bisa mengerjakannya. Dan satu lagi yang penting adalah pekerjaan itu halal. Semua ini dilakukan oleh sang ibu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari berdua dengan anaknya pasti ya, dan juga untuk kebutuhan kosmetik atau make-upan anaknya si Darmi ini agar anaknya tetap terlihat cantik dan melanjutkan hobinya yang suka berdandan tersebut. Karena apa? Karena ya anaknya ini cuma semata wayang, nggak ada lagi yang lain. Ketika si Darmi ini keluar dengan ibunya, ibunya selalu berada atau berjalan di belakang si Darmi. Ketika bertemu dengan orang-orang di luar sana, orang-orang akan bertanya kepada si Darmi, ini siapa Darmi? Terus Darmi selalu menjawab, dia adalah pembantu aku. Hari demi hari pun sudah berlalu, masih aja kayak gitu. Lama-kelamaan sang ibu ini nggak tahan dengan perlakuan anaknya yang kayak gitu ya. Maksud aku yang bilang bahwa dia ini adalah pembantu dari anaknya ini. Kalau untuk yang kayak dandan nggak bantu ibunya nggak masalah sih, tapi ibunya sedih banget ketika saat mereka di luar si Darmi ini tidak pernah mengakui si ibu ini sebagai ibunya. Terus ibu ini udah kayak membendung rasa sakit atau rasa sedih yang begitu dalam. Terus dia hanya bisa berdoa, saking sakitnya dia bener-bener sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berikanlah kayak ganjaran atau hukuman yang setimpal dengan perlakuan si Darmi kepada dia. Terus dia terus berdoa dan akhirnya Tuhan mengijabah atau mengabulkan doa sang ibu dengan memberikan hukuman kepada si Darmi ini dengan menjadikan si Darmi ini sebuah batu. Berawal dari kakinya dulu, terus menyadari hal tersebut terjadi kepada dirinya, Darmi ini mulai menangis dan memohon kepada ibunya, oh ibu maafin aku udah menyesal sekali, aku nggak mau lagi kayak gitu, aku akan jadi anak baik, aku akan mengakui ibu, aku akan merawat ibu. Tapi ya apa boleh buat, nasi udah menjadi bubur. Oke, semuanya sudah terlambat. Akhirnya kini tubuh si Darmi itu sudah berubah seluruhnya menjadi batu, tetapi batu itu tetap dan terus mengeluarkan air mata. Nah, inilah teman-teman kisah dari sebuah cerita atau dongeng, yaitu tentang batu menangis. Ya, itulah ya riwayatnya kenapa batu itu bisa menangis ya. Karena di masa lalunya si batu ini, waktu dia masih menjadi seorang manusia, dia itu sangat tidak berbakti atau sangat nggak berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, kalau menurut aku sih ya, ini adalah pelajaran yang terbaik untuk kita sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang ibu. Di sini aku ambil 2 poin di kedua sisi ya teman-teman. Sebagai seorang anak, kamu diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kamu. Dan sebagai seorang ibu juga, tunjukkanlah baktimu kepada anakmu. Tapi jarang-jarang ya aku mendengar bahwa orang tua disuruh berbakti kepada anak. Itu jarang banget. Bahkan nih, waktu di zaman aku, nggak ada istilah orang tua berbakti kepada anak.
Tapi kalau aku ambil dua-dua ya teman-teman. Mulai dari seorang orang tua dulu. Jika kamu menunjukkan kebaikan kepada anak kamu, maka anakmu akan melihat. Karena yang paling dekat itu siapa? Kalau bukan keluarga gitu ya. Terus, kalau misalnya ada orang tua yang dia tuh nggak bertanggung jawab, dia tuh hanya fokus kepada dirinya, dia nggak penting terhadap pertumbuhan anaknya, gimana perasaan anaknya, yang penting dia tuh hidup kayak gini. Ada yang bercerai, lalu menikah lagi tanpa memikirkan bagaimana perkembangan anaknya, terus tiba-tiba anaknya nggak berbakti, lalu anaknya disalahkan, anak durhaka lah, inilah itu semua salah ke anaknya. Anaknya nggak bisa menghargai dia karena dia nggak menunjukkan bagaimana cara menghargai itu. Itu aku nggak bisa salahin sang anak ya teman-teman. Dan ada nih orang tua yang udah mati-matian gitu, udah sayang banget, selalu memberikan ini contoh yang baik, memberikan perhatian terbaik terhadap anaknya, tapi anaknya nggak bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, itu berarti ada yang salah di anaknya ya teman-teman. Tapi jangan selalu menyalahkan anak. Bahwa kadang orang tua ini ada juga ya, yang dia udah nggak baik sama anaknya, tapi dia tetap bersikukuh bahwa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih kalau ibu gitu ya, dengan kebanggaan mereka adalah bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Wahai ibu-ibu, mohon maaf dimanapun ibu-ibu berada, termasuk ibu aku, bahwa sesungguhnya surga di bawah telapak kaki ibu, ibu yang mana dulu gitu ya teman-teman. Jadi aku enggak menyudutkan siapapun, enggak anak, enggak ibu, yang penting dua-duanya ini kamu lakukanlah sesuai dengan porsinya. Kamu sebagai anak kamu harus bagaimana, ini sebagai orang tua kamu juga harus bagaimana. Tapi berdasarkan cerita ini, aku sangat care terhadap ibunya Darmi ini, bahwa ibunya benar-benar udah bertanggung jawab dan sayang sekali kepada anaknya. Tetapi si Darmi lah yang salah kalau di dongeng ini. Tapi kalau di dunia nyata banyak sekali aku lihat bahwa kejadian-kejadian ini kita harus melihat dari dua sisi. Jangan selalu menyalahkan anak dan juga jangan selalu menyalahkan ibu. Lihat dua sisi ya teman-teman. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Kalau kamu suka, kamu boleh like, dan selain itu juga boleh dikomenin teman-teman jika ada kesalahan aku, ada yang perlu didiskusikan atau yang perlu diperbaiki, kamu bisa bantu aku memperbaikinya di kolom komentar. Dan kamu juga boleh subscribe channel aku ini. Oke, sampai jumpa di video-video menarik dan bermanfaat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.